Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang karunia roh yang lain, yaitu karunia penginjilan. Di dalam Efesus 4 ayat 11 dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Apa itu karunia penginjilan? Karunia penginjilan adalah sebuah karunia dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengabarkan Injil pada kaum non-Kristen dengan cara yang dapat membawa mereka kepada iman kepada Yesus Kristus. Lalu berarti pertanyaan selanjutnya adalah, apakah tugas penginjilan itu hanya berlaku bagi orang yang memiliki karunia penginjilan saja? Tentu saja jawabannya tidak. Penginjilan adalah tugas bagi semua orang yang percaya. Di dalam Matius 28, perintah amanat agung diberikan kepada seluruh pengikut Kristus. Lalu apa yang membedakan orang yang memiliki karunia penginjilan dengan yang tidak memiliki karunia penginjilan? Yang membedakan adalah di performance-nya Bapak Ibu. Orang yang memiliki karunia penginjilan mungkin akan lebih berani dan juga lebih kreatif di dalam penginjilan. Orang yang memiliki karunia penginjilan juga biasanya akan meluangkan waktu lebih banyak untuk menjangkau orang dibandingkan dengan yang tidak. Misalkan, contoh, orang yang memiliki karunia penginjilan mungkin mereka akan menyediakan waktu seminggu 3 kali. Sedangkan yang tidak memiliki karunia akan meluangkan waktu sebanyak seminggu sekali. Tetapi bukan berarti orang yang tidak memiliki karunia tidak penginjilan. Nah, lalu pelayanan apa saja yang diambil misalkan jika ada di antara Bapak Ibu yang memiliki karunia penginjilan ini? Tentu saja ada banyak pelayanan yang dapat diambil Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu bisa berkhotbah, bisa sharing, membawakan firman. Kemudian juga ada pelayanan kunjungan, konseling, tim perintisan gereja, misi ke daerah asing, pelayanan kaum pinggiran, pelayanan kepada anak-anak, dan masih ada begitu banyak pelayanan lagi Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa ikut terjun ambil bagian. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, bahaya-bahaya apa yang biasanya dimiliki oleh orang yang memiliki karunia penginjilan? Nah, yang pertama Bapak Ibu, biasanya beberapa orang Kristen dengan karunia ini cenderung bersikap seperti orang petugas sales gitu ya, yang berusaha menjual dagangannya. Dan hal ini dapat menimbulkan tekanan yang tidak tepat pada mereka yang diinjili. Misalkan contoh ya, biasanya orang yang memiliki karunia penginjilan ini kan terlalu fokus sama yang penting percaya, orang ini percaya, sehingga apapun caranya istilahnya dipakai ya untuk membuat orang percaya. Jadi ada orang sakit dikatakan, percayalah kepada Yesus kamu pasti akan sembuh. Orang yang miskin, percayalah kepada Yesus kamu pasti akan kaya. Kepada orang yang tidak naik kelas, percayalah kamu pasti akan pintar. Kepada orang yang hidupnya susah, percayalah kepada Yesus karena engkau akan sukses. Kepada orang yang kurang memiliki keluarga yang berbahagia, dia akan berkata, percayalah kepada Yesus, maka Yesus akan membahagiakan keluargamu. Dan ujung-ujungnya adalah mereka tidak mengabarkan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Dan itulah yang salah Bapak Ibu, yang harus diwaspadai. Yang kedua adalah, beberapa di antara mereka juga kadang terlalu terpaku kepada keputusan untuk menerima Yesus sehingga melupakan pentingnya jiwa-jiwa untuk dibawa berjemaat atau dimuridkan. Contoh misalkan Bapak Ibu, ketika orang yang memiliki karunia penginjilan ini, mereka biasanya akan lebih fokus kepada orang-orang yang akan dijangkau. Dan setelah dijangkau biasanya akan dilepaskan begitu saja dan mereka akan pergi. Dan lupa bahwa yang namanya jemaat, yang namanya murid Tuhan, Bapak Ibu, itu juga perlu untuk dimuridkan. Lebih lagi, tidak cukup hanya untuk ditantang untuk percaya kepada Yesus, tetapi mereka juga sangat perlu Bapak Ibu untuk yang namanya dimuridkan. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana tipsnya untuk kita bisa melatih karunia ini? Ada beberapa tips Bapak Ibu. Yang pertama, bergabunglah dengan tim penginjilan dan ikutlah terlibat di dalam kegiatan penginjilan yang ada Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah, bekerja samalah dengan orang yang memiliki karunia ini dengan yang sudah pernah melakukannya atau dengan yang lebih berpengalaman Bapak Ibu. Karena apa? Karena biasanya mereka akan memberitahu cara-caranya yang lebih efektif, yang lebih praktis untuk melakukan karunia ini ya. Dan cobalah untuk bertukar pengalaman dengan mereka, dan siapa tahu dari sana kita akan belajar banyak hal yang baru tentang karunia penginjilan. Tuhan Yesus memberkati.